Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Salam sejahtera semuanya teman-teman. Semoga kita semua selalu dilindungi, diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Baik teman-teman, di dalam video sederhana tanpa editing ini, saya akan menyampaikan salah satu algoritma sorting, yaitu bubble sort. Baik, kita mulai untuk definisi ataupun pengenalan dari bubble sort. Bubble sort ini merupakan metode sorting termudah. Diberi nama bubble karena proses pengurutan secara berangsur-angsur bergerak atau berpindah ke posisi yang tepat, seperti gelembung yang keluar dari sebuah gelas bersoda. Bubble sort mengurutkan data dengan cara membandingkan elemen sekarang dengan elemen berikutnya. Pengurutan ascending. Jika elemen sekarang lebih besar dari elemen berikutnya, maka kedua elemen tersebut ditukar. Pengurutan descending, jika elemen sekarang lebih kecil dari elemen berikutnya, maka kedua elemen tersebut ditukar. Bubble sort ini seolah-olah menggeser satu persatu elemen dari kanan ke kiri atau kiri ke kanan, tergantung jenis pengurutannya, apakah ascending atau descending. Ketika suatu proses telah selesai, maka bubble sort akan mengulangi proses. Demikian seterusnya sampai dengan iterasi sebanyak n-1. Kapan berhentinya? Proses bubble sort berhenti jika seluruh array telah diperiksa dan tidak ada pertukaran lagi yang bisa dilakukan, serta tercapai pengurutan yang telah diinginkan. Ini teman-teman tentang pengenalan tentang bubble sort. Baik, ini ada salah satu contoh, ya, ada contoh sebuah deretan array. Ya, ada array, yaitu datanya ada 7, 4, 8, 5, 6. Indeksnya 0, 1, 2, 3, 4. Nanti kita akan coba lakukan proses sorting atau pengurutan dengan ilustrasi potongan program yang potongan program sorting C++. Baik, sebelum kita masuk ke ilustrasi dengan program, maka teman-teman kita perlu jelaskan terlebih dahulu proses atau ilustrasi ketika array tadi kita sorting dengan bubble sort. Untuk perulangan pertama, kita bandingkan data pertama dengan data kedua. Karena data pertama ini lebih besar dari data 2, maka nanti akan terjadi pertukaran. Maka 4 akan berpindah pada posisi 7, dan 7 akan mengganti posisi 4. Kemudian 7 ya bergeser lagi, 7 kita bandingkan dengan data setelahnya. Karena 7 lebih kecil dari data setelahnya, maka tidak terjadi pertukaran. Maka akan bergerak lagi ya kursor atau array-nya menuju ke 8 ini. 8 dibandingkan 5, karena 8 lebih besar dari 5, maka terjadi pertukaran. Gitu ya. Terjadi pertukaran 5 menempati posisi 8 dan sebaliknya. Kemudian 8 dibandingkan dengan data setelahnya, karena 8 lebih besar, maka data 8 ini akan menggeser data setelahnya. Ini untuk perulangan pertama. Kemudian perulangan kedua akan terbentuk sebuah deretan array seperti ini, teman-teman. Maka kita lakukan perbandingan lagi. 4 dibandingkan 7, karena 4 lebih kurang dari 7, maka tidak terjadi pertukaran. 7 dibandingkan 5, karena 7 lebih besar, maka akan terjadi pertukaran, ya, seperti ini. Kemudian 7 dibanding 6, karena 7 lebih besar, maka akan terjadi pertukaran. Seperti ini hasilnya. Ini untuk perulangan kedua. Perulangan ketiga akan kita lakukan di sini, teman-teman. Kita bandingkan lagi 4 dibandingkan 5, karena 4 kurang dari 5, maka tidak terjadi pertukaran. 5 dibanding 6, karena 5 kurang dari 6, maka tidak terjadi pertukaran, ya. Kemudian perulangan keempat, 4 dibanding 5, karena 4 kurang dari 5, maka tidak terjadi pertukaran. Maka selesailah ya sorting dengan menggunakan bubble sort ini, yaitu menukar ya tadi sesuai introduksinya. Jika elemen sekarang lebih besar dari elemen berikutnya, maka akan ditukar. Berarti proses yang ini tadi yaitu yang jenis ascending, gitu ya, sesuai dari ini.
Baik teman-teman, sekarang kita coba ilustrasikan data ini ya, atau array ini kita ilustrasikan dengan potongan program C++ algoritma sorting ya, algoritma sorting bubble sort. Baik, di sini ada fungsi tukar dan fungsi bubble sort. Ini algoritma bubble sortnya teman-teman. Kemudian nanti ini termasuk dalam blok algoritma bubble sort ya, jadi tukar dengan bubble sort ini. Baik, di sini nanti akan terjadi pertukaran data ya, ketika nanti datanya tadi sesuai kondisinya. Jika data sekarang kurang dari atau lebih besar dari data setelahnya, maka terjadi pertukaran. Baik, ini algoritma bubble sortnya teman-teman. Jika for, ini ada dua perulangan ya, for INTI sama dengan 0, I kurang dari N, I plus plus. Nah, jadi selama I nanti kurang dari N, maka akan terbentuk sebuah perulangan. Untuk perulangan I ini digunakan untuk menggerakkan I atau terjadinya perulangan. Kemudian kalau J, ini untuk terjadinya proses perulangan untuk pertukaran data, gitu ya. For INTJ sama dengan 0, jika J kurang N-1, kalau terpenuhi maka turun ke bawah. Jika data J lebih besar data I plus 1, maka akan menjalankan fungsi tukar ini ya. Akan terjadi fungsi tukar. Nah, fungsi tukar ini akan nanti datanya akan diarahkan ke fungsi tukar di sini. J itu akan diterima oleh integer A, parameter A, kemudian J plus 1 nanti akan disimpan atau diterima oleh integer B. Kemudian proses di sini penukarannya, pertama kita pesan sebuah variabel namanya T, tipe integer ya. Kemudian kita pindah data B ini ya, data B ini kita pindah ke T dulu. Kemudian data B yang kosong kita ganti A ya, kita isi A. Kemudian data A yang sudah kosong karena sudah kita pindah ke B, maka kita ganti T, kita isi dengan T. Begitu seterusnya teman-teman. Baik, sekarang kita coba ilustrasikan dengan data seperti ini teman-teman. 74856. Indeksnya 0 ya. 0 1 2 3 4. Baik, kita coba blok sini dulu teman-teman. Pertamanya I sama dengan 0 ya, kita arahkan I sama dengan 0. Apakah 0 kurang dari 5? Maaf, datanya ini ada 5 ya teman-teman, N-nya 5 ya, N-nya 5. Apakah I kurang dari 5? Betul, terpenuhi. Kalau terpenuhi maka turun ke bawah programnya, membaca program baris program selanjutnya. For INTJ sama dengan 0, INTJ sama dengan 0 ya. Sekarang J kita sama dengan 0. Posisinya di sini teman-teman antara I dan J pada posisi indeks 0 ya. Apakah J kurang dari N-1? Apakah J kurang dari 4-1? Terpenuhi ya, terpenuhi gitu ya. Kalau terpenuhi maka dia akan menjalankan program di bawahnya. Jika data J ya, data J lebih besar data J plus 1, berarti data J plus 1 itu indeks ke 1, berarti nilainya 4 ya, value-nya. Saya ulang, jika data J, ini data J teman-teman ya, 7, lebih besar daripada data J plus 1, itu berarti pada indeks ke 1, ya data J plus 1 maksudnya 0 ditambah 1 itu kan 1, berarti J, sini posisinya. Jika nanti data J lebih besar dari data J plus 1, maka terjadi pertukaran. Kita cek sekarang. Data J pada indeks ke 0, ini datanya 7. Ya. Kemudian data J plus 1, itu datanya 4. Teman-teman ya. Karena di sini data J itu 7 lebih besar dari 4, maka dia akan menjalankan proses atau fungsi tukar ini. J, angka 7, kita simpan di dalam integer A, kemudian 4 kita simpan di dalam integer B, parameter B, maaf, gitu ya. Baik,
sekarang posisi 7 di A, posisi B di posisi 4 di B. Sekarang T kita isi data B. Berarti data B kita taruh di T sini teman-teman. Ya. Kemudian data B, ya data B yang kosong ini kita isi data A. Ini kita pindah saja di sini. Kemudian A kita isi T. Jadi data A ini ya kita isi T seperti ini. Oke, teman-teman. Jadi sekarang posisinya sudah seperti ini 47 ya. Baik, perluan pertama atau proses pertukaran terjadi di sini. Kemudian kembali lagi ke sini. J sama dengan J plus 1. Maaf di sini ya. J sama dengan J plus 1. Berarti J sama dengan 0 plus 1. Berarti J-nya sekarang 1. Pindah ke sini. Indeks 1. Gitu ya. Kemudian J sama dengan 1. Apakah 1 kurang dari 5-1 terpenuhi ya teman-teman? Apakah 1 kurang dari 5-1 terpenuhi ya? Kalau terpenuhi, maka menjalankan baris program selanjutnya. Jika data J lebih besar data J plus 1, maka terjadi pertukaran. Tapi di sini tidak terjadi pertukaran karena apa? Karena data J ini kurang dari J plus 1. 7 kurang dari 8. Berarti tidak terbentuk atau tidak terjadi pertukaran data. Gitu ya. Baik, kalau sudah seperti ini, lanjut ke sini lagi. J sama dengan J plus 1. J sama dengan 1 plus 1. Ini ya, posisinya sekarang. Berarti J-nya sekarang 2. Apakah 2 kurang dari 5-1? Terpenuhi ya. Kalau terpenuhi, J sama dengan J plus 1, berarti J-nya 2 sekarang teman-teman ya. J-nya 2. Apakah 2 kurang dari 5-1? Terpenuhi. Kalau terpenuhi, maka menjalankan program di bawah ini. Jika data J lebih besar data J plus 1, maka akan menjalankan program tukar ini. Kita cek sekarang data J 8, data J plus 1, 5. Ternyata data J ini lebih besar. Maka akan menjalankan fungsi tukar ini. Data J nanti kita simpan di varian parameter A dan 5 akan disimpan di parameter B. Gitu ya. Baik, kita proses pindahan sekarang integer T, kita terbentuk sebuah variabel T, T kita isi data B. Data B di sini adalah 5, ini ya, 5. Kemudian B, data B yang kosong, kita isi data dari A, ya, indeks A atau ini. Oke, data A kita isi T, berarti data A kita isi T. Oke, teman-teman seperti ini ya. Baik, ini tadi J-nya sama dengan 2. Kalau sudah terjadi pertukaran, maka proses selanjutnya adalah lagi ke auto increment J plus plus. Sekarang J sama dengan J plus 1. J sama dengan 2 plus 1, berarti J-nya 3, berarti J-nya pindah ke 3. Ini ya teman-teman. Kita cek sekarang apakah 3 kurang dari N-1, apakah 3 kurang dari 5-1 terpenuhi ya teman-teman. Karena 5-1 kan 4, berarti 3 kurang dari 4 terpenuhi. Kalau terpenuhi, dia akan menjalankan program di sini. Jika data J lebih besar dari data J-1, maka akan menjalankan fungsi tukar. Kita cek sekarang, data J ini ternyata lebih besar dari 6, 8 lebih besar dari 6, maka dia akan menjalankan program ini. Maka 6 akan dikirim ke B, kemudian 8 akan disimpan di parameter A. Maka terbentuk berjalan proses ini. Integer T, ya. T diisi data B, berarti T diisi data B. Jadi sini 6 kita pindah ke T, karena 6 ini kita simpan di dalam variabel B ini ya. Kemudian data B yang kosong ini kita simpan kita ganti dengan A, data dari A. Ya, data dari A. Kemudian data A yang kosong kita ganti dengan T, kita isi dengan T. Oke, seperti ini teman-teman. Pada waktu J sama dengan 3, maka akan terbentuk urutan seperti ini. Sekarang lari lagi, menjalankan J sama dengan J plus 1. J sama dengan 3 ditambah 1. J-nya sekarang 4, teman-teman.
Ini ya. J semula kan 3, berarti J sama dengan J plus 1, berarti J sama dengan 3 plus 1. Apakah 4 kurang dari 4? Salah ya teman-teman. Apakah 4 kurang dari 5 min 1? 5 min 1 kan 4, berarti tidak terpenuhi ya. Kalau tidak terpenuhi, maka perulangan ini selesai, akan menuju ke I sama dengan I plus 1. Ya, melari ke for yang pertama. I sama dengan I plus 1, berarti I-nya tadi adalah 0, ya, 0, I pertama tambah 0, semula I-nya 0, ditambah 1, berarti nanti I sama dengan I plus 1, I sama dengan 0 plus 1, berarti I-nya sekarang 1. Gini teman-teman ya. Oke. Kemudian INT J sama dengan 0, ya, J sama dengan 0, J sama dengan 0 di sini ya teman-teman ya. Baik ya, J sama dengan 0, I-nya pada posisi 1. Kemudian akan berjalan di sini, apakah J kurang dari 5 min 1? Apakah 0 kurang dari 5 min 1? Terpenuhi ya teman-teman, maka dia akan menjalankan program ini. Apakah data J lebih besar dari data J plus 1? Ya, apakah data J ini lebih besar data J plus 1? Ternyata tidak ya teman-teman. Jadi 4 kurang dari 7, berarti tidak memenuhi, tidak terjadi pertukaran. Maka kemudian lanjut J sama dengan J plus 1, J sama dengan 0 plus 1, gitu ya. Berarti J-nya sekarang 1. J-nya pindah ke 1. Ya. Apakah 1 kurang dari 5 min 1? Terpenuhi ya, teman-teman. Kalau terpenuhi, menjalankan baris program selanjutnya. Jika data J lebih besar data J plus 1, maka akan menjalankan program ini. Kita cek sekarang. Ternyata data J ini teman-teman ya. Data J ini ternyata 7 ini lebih besar dari J plus 1, maka akan terjadi pertukaran. Kembali ke sini berarti ya, maka akan dilempar ke sini. B itu 5, A itu 7. Maka di sini data B akan disimpan sementara di T. Ini ya data B, data sementara disimpan ke T. Ini ya. Ini. Kemudian data B yang kosong diganti dengan data A. Berarti di sini. Kemudian data A diisi dengan data T. Temporary seperti ini. Oke, teman-teman, terbentuklah sebuah pertukaran seperti ini. Baik, setelah terjadi pertukaran, maka kembali lagi J sama dengan J plus 1, J sama dengan 1 plus 1. Berarti J-nya sekarang 2. Ini ya, teman-teman. Kita cek lagi ke for ini, apakah 2 kurang dari 5 min 1? Terpenuhi. Kalau terpenuhi, menjalankan program ini. Jika data J lebih besar data J plus 1, maka akan terjadi pertukaran. Kita cek sekarang, data J-nya 7, data J plus 1-nya 6. Oke, ternyata data J-nya lebih besar, maka akan menjalankan fungsi tukar. 6 akan disimpan ke B, 7 akan disimpan di A, maka kita pindah sekarang teman-teman. Integer T diisi dengan B, jadi B ini, T diisi dengan B. Kemudian data B yang kosong yang sudah kita pindah ke T, diganti dengan data A. Ini teman-teman ya, data A itu ini. Ya. Kemudian data A yang kosong, maka kita isi dengan T. Seperti ini teman-teman. Gitu ya. Baik, kalau sudah terjadi selesai pertukaran, maka menjalankan sini lagi. J sama dengan J plus 1. J sama dengan 3 plus 1. Sorry, J sama dengan 2 plus 1, berarti J-nya 3. Apakah 3 kurang dari 5 min 1? Terpenuhi. Kalau terpenuhi, maka menjalankan program ini. Jika data J lebih besar data J plus 1, maka terjadi pertukaran. Kita cek ternyata 7 itu tidak lebih besar dari 8, maka akan berhenti. Artinya tidak terjadi pertukaran. Ya. Kembali ke sini lagi, karena sudah terjadi pertukaran, maka J sama dengan J plus 1. J-nya berarti 3 plus 1, berarti J-nya 4. Apakah 4 kurang dari 5 min 1? Apakah 4 kurang dari 4? Salah ya. Karena salah, maka akan menjalankan program perulangan pertama. Menuju ke I ya. I sekarang adalah I sama dengan I plus 1. I-nya berarti 1 plus 1. Berarti I-nya sekarang adalah 2. 1 plus 1 berarti 2. Apakah 2 kurang dari 5? Ini teman-teman.
terpenuhi. Karena terpenuhi, maka menjalankan baris program selanjutnya. Maka J-nya sama dengan kembali ke 0. J-nya kembali ke 0 ya teman-teman. Ini. Apakah 0 kurang dari 5-1? Ternyata terpenuhi, maka akan menjalankan program ini. Jika data J lebih besar dari data J plus 1, maka terjadi pertukaran. Ternyata 4 kurang dari 5, maka tidak terjadi pertukaran. Maka kembali ke sini lagi, J sama dengan J plus 1, J sama dengan 0 plus 1. Berarti J-nya 1, berarti pindah sini. Apakah 1 kurang dari 5-1? Terpenuhi, karena terpenuhi menjalankan ini. Jika data J lebih besar data J plus 1, maka akan terjadi pertukaran. Ternyata di sini J kurang dari I, berarti tidak terjadi pertukaran. Atau J itu kurang dari J plus 1, maaf, berarti tidak terjadi pertukaran. Maka kembali lagi ke J sama dengan J plus 1, bergerak lagi J-nya, J-nya berarti 1 plus 1, berarti J-nya 2 sekarang. Apakah data J-nya sekarang 2 ya, apakah 2 kurang dari 5-1? Terpenuhi, kalau terpenuhi turun ke bawah. Jika data J lebih besar data J plus 1, maka terjadi perpindahan, pertukaran. Ternyata di sini tidak terjadi pertukaran karena data J ini kurang dari J plus 1. Maka lari lagi ke sini teman-teman. J sama dengan J plus 1, J sama dengan 2 plus 1, J-nya berarti 3. Apakah 3 kurang dari 5-1? Terpenuhi, karena terpenuhi maka akan menjalankan program ini. Jika data J lebih besar dari data J plus 1, maka terbentuk pertukaran. Tapi ternyata di sini data J kurang dari data J plus 1, maka tidak terjadi pertukaran. Kembali ke sini lagi, berarti J sama dengan J plus 1, berarti J-nya berarti 3 plus 1, berarti J-nya 4 sekarang. Apakah 4 kurang dari 5-1? Apakah 4 kurang dari 4? Salah ya, kalau salah berarti programnya akan kembali ke auto-increment I. I-nya sekarang adalah I sama dengan I plus 1, I-nya berarti 2 plus 1, I-nya sekarang 3. Begitu teman-teman, I-nya sekarang 3. Apakah 3 ya? Apakah 3 kurang dari 5? Karena terpenuhi, maka turun ke bawah, menjalankan baris berikutnya. INT J sama dengan 0, berarti J-nya sekarang 0. Begitu teman-teman ya. Apakah 0 kurang dari 4? Terpenuhi, kalau terpenuhi maka dia akan membaca ini. 4 dibanding 5, tidak terjadi pertukaran. J-nya sama dengan J plus 1, J-nya berarti 0 plus 1, berarti J-nya 1. Apakah data J lebih besar dari data J plus 1? Karena tidak terpenuhi ya, karena J ini lebih kecil, maka tidak terjadi pertukaran. J-nya sama dengan J plus 1, berarti J-nya 1 plus 1, J-nya 2 sekarang. Apakah data J lebih besar dari data J plus 1? Ternyata tidak. Data J kurang dari data J plus 1, maka tidak pertukaran. Kembali lagi sini, melanjutkan J sama dengan J plus 1. J-nya berarti 2 plus 1, J-nya 3. Ya. Apakah data J lebih besar dari data J plus 1? Ternyata di sini data J kurang dari data J plus 1, maka tidak terjadi pertukaran. Maka melanjutkan untuk auto increment J sama dengan J plus 1, J-nya berarti 3 plus 1, J-nya 4 sekarang ya, karena 3 ditambah 1, 4 ya. Apakah 4 kurang dari N-1? Apakah 4 kurang dari 5-1? Tidak terpenuhi ya, kalau tidak terpenuhi maka lari programnya akan menjalankan ke perulangan pertama, ke I ya. I sama dengan I plus 1, I-nya berarti 3 plus 1, sekarang I-nya pada posisi 4. I sama dengan I plus 1, berarti I-nya kan berarti I sama dengan 3 plus 1. Berarti pada posisi 4. Kemudian, apakah 4 kurang dari 5? Gitu ya, teman-teman. Apakah 4 kurang dari 5? Terpenuhi ya, teman-teman. Kalau terpenuhi, maka menjalankan program di sini. INT J sama dengan 0. J-nya kembali ke 0 lagi. Ya. Apakah 0 kurang dari N-1? Terpenuhi. Kalau terpenuhi, dia akan menjalankan. Apakah data J lebih besar dari data J plus 1? Ternyata 4 kurang dari 5. Tidak terjadi pertukaran. J sama dengan J plus 1. J-nya berarti sekarang 1. Berarti 0 plus 1 kan 1. Apakah data J lebih besar dari data J plus 1? Ternyata 5 kurang dari 6. Ya. Data J kurang dari 5. Tidak terjadi pertukaran. Maka menjalankan program ini. Data J sama dengan J plus 1. J-nya berarti 1 plus 1 sekarang. Semula 1 ditambah 1 berarti J-nya 2.
Apakah 2 kurang dari 4 ya, N-1 terpenuhi? Kalau terpenuhi maka dia akan menjalankan baris ini, program ini. Jika data J lebih besar data J per 1 maka terbentuk pertukaran, karena di sini data 6 kurang dari 7 maka tidak J pertukaran. Maka lanjut, J sama dengan J plus 1, J-nya berarti 2 plus 1, J-nya berarti sekarang 3 ya. Apakah 3 kurang dari 4? Ya, ini karena Q terpenuhi maka dia akan membaca baris berikutnya. Jika data J lebih besar data J plus 1 maka terbentuk pertukaran, karena data J ini kurang dari data J plus 1 maka tidak terjadi pertukaran. Kembali lagi, J sama dengan J plus 1, J sama dengan 3 plus 1, J-nya 4 sekarang. Apakah 4 kurang dari 4? Gitu ya, tidak terpenuhi, maka salah program ini ya. Jadi terjadi tadi perulangannya ya, maka disinilah karena J sudah kurang dari N-1, salah ya, false, maka programnya berhenti di sini. Maka teman-teman, data tadi sudah urut sekarang secara ascending 4, 5, 6, 7, 8. Begitu teman-teman penjelasan singkat tentang algoritma bubble sort. Semoga dengan ilustrasi tadi akan mempermudah teman-teman atau memberi pemahaman lebih paham lagi tentang algoritma bubble sort ketika diaplikasikan di dalam program C++. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini membantu teman-teman di dalam memahami algoritma bubble sort. Terima kasih. Wassalamualaikum. Salam sehat semuanya. Terima kasih.